Bab 1061 Jangan berdebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Gao sedang memeluk seorang selebritas yang baru saja dipacarinya dan berolahraga. Di saat kritis itu, ia tiba-tiba dikejutkan oleh nada dering ponselnya yang berdering kencang. Dia sangat marah. Dia meraih ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari salah satu bawahannya. Setelah panggilan tersambung, dia langsung memarahi, menelpon tengah malam. Apa kau mencari mati? Ada jeda di ujung sana, lalu terdengar suara cemas dari ujung sana. Bos, ada banyak orang di luar. Gao terkejut dan raut wajahnya berubah serius. Siapa itu? Sunyi atau Zhong Yihou? Akibat kematian mendadak Gao Junming beberapa waktu lalu, dua kekuatan besar lainnya di Yangcheng, yaitu Aula Sunyi dan Aula Zhongyi, bersikap agak tidak jujur. Mereka sebelumnya telah terlibat beberapa konflik kecil dengan geng Cheoxin. Mungkinkah kedua keluarga ini menyerang di tengah malam? Apakah mereka punya nyali seperti itu? Bukan keduanya, itu sekelompok orang dari industri real estate. Mereka bilang ingin bicara denganmu tentang beberapa urusan bisnis, bawahan itu buru-buru menjelaskan. Sial, apa kau tidak bisa menyelesaikan kalimatmu sekaligus? Kau mengagetkanku. Gao menghela napas lega ketika mendengar bahwa itu bukan musuhnya. Namun, ia langsung penasaran. Mengapa ada orang dari industri properti yang mencarinya di tengah malam? Selama periode ini, ia telah mencoba memasuki industri real estate demi transformasi geng Cheoxin. Ia telah mengunjungi banyak perusahaan real estate dan ingin bekerja sama dengan mereka. Namun, ketika orang-orang ini melihat bahwa itu adalah dia, mereka semua bersikap sopan di permukaan, tetapi pada akhirnya, mereka menolak dengan sopan. Lagi pula, mereka tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan organisasi seperti geng Cheoxin. Hari ini, sekelompok orang ini benar-benar datang tanpa diundang. Bawa mereka ke ruang tamu dulu. Aku akan segera ke sana. Gao Junming menutup telepon, bergegas mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar dengan cepat. Rumah yang ia tinggali sekarang adalah salah satu bekas villa Gao Junming. Setelah Gao Junming tiada, semua harta bendanya secara alami menjadi miliknya. Sesampainya di ruang tamu, ia melihat setidaknya selusin taipan real estate yang Cheng duduk di dalamnya. Termasuk asisten dan pengawal mereka, totalnya setidaknya 50 hingga 60 orang. Ruang tamu itu penuh sesak. Gao Hu terkejut. Ia pikir hanya ada beberapa orang, tapi ternyata tidak sebanyak itu. Banyak di antara mereka yang menolaknya sebelumnya. Ada urusan mendesak apa sampai orang-orang ini mencarinya. Selamat malam semuanya. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia tetap masuk dengan cepat dan menyapa semua orang. Belasan petinggi industri properti berdiri satu persatu dan membalas sapaan dengan sopan. Halo, Tuan Gao. Gao dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap orang-orang ini terhadapnya telah berubah secara signifikan. Sebelumnya, ketika dia pergi mencari sekelompok orang ini untuk membicarakan kerjasama, meskipun mereka semua sopan, jelas bahwa mereka punya niat untuk berdalih. Namun kini, mereka semua bersikap sangat hormat dan bahkan berniat menjilat. Hal ini membuatnya semakin bingung. Aku heran kenapa semua orang mencariku larut malam begini. Ia meminta semua orang untuk duduk, lalu memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyajikan teh sebelum bertanya. Semua orang saling berpandangan. Salah satu tetua yang paling dihormati berdiri. Sudah larut malam. Jangan bertele-tele. Kita dengar Tuan Gao sudah membeli banyak rumah di desa Pulau Bambu. Gao Hu tertegun. Dia tidak tahu mengapa mereka menanyakan hal ini. Ya, ada masalah. Pria tua itu terbatuk kering. Saya ingin tahu apakah Tuan Gao bersedia menjual rumah-rumah ini. Saya bersedia membelinya dengan harga 500.000 yuan per set. Setelah berkata demikian, dia malah menampakkan raut wajah malu, seakan-akan dia merasa harga tersebut sedikit menghina. Berapa? Teriak Gao Hu keras. 500.000. Orang tua itu merasa tidak setuju. Ia buru-buru menambahkan, kalau menurutmu terlalu kecil, kita masih bisa bernegosiasi. 600.000 bukan tidak mungkin. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, yang lain langsung meledak. Bos Qin, kau terlalu pelit. Setiap jengkal tanah di desa Pulau Bambu sekarang bernilai 1 jengkal emas, dan kau hanya menawarkan 600.000. Aku akan membayar 700.000. Ada stasiun kereta bawah tanah baru yang akan segera dibangun. Potensi masa depannya tak terbatas. Mau beli seharga 700.000 yuan. Saya tawar 800.000. Saya bersedia membayar 900.000 untuk satu set. Saya akan mengambil sebanyak yang Anda punya. Saya akan membayar 1 juta. Para petinggi industri real estate yang biasanya elegan ini seperti bibi-bibi di pasar saat ini. Mata mereka merah karena berkelahi. Gao Hu tak bisa diam lagi. Ia menatap semua orang dengan linglung. Jangan berdebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak punya kebiasaan menonton berita, jadi dia tidak tahu tentang rencana Departemen Perhubungan.
Ia agak bingung ketika melihat orang-orang itu bertengkar memperebutkan rumah petani bobrok yang baru saja dibelinya. Kali ini, giliran semua orang yang bingung. Belum ada kabar. Gao Hu menggaruk kepalanya. Berita apa? Ketika semua orang mendengar ini, mereka hampir jatuh ke tanah. Lelaki tua itu akhirnya tenang. Kalau kamu tidak mendapat kabar, kenapa kamu membeli rumah di desa Pulau Bambu secara besar-besaran? Gao Hu tersenyum malu. Saya melihat Tuan Ye mengumpulkannya saat itu dan kebetulan membantunya melakukan hal kecil. Tuan Ye memberi saya instruksi dan meminta saya untuk mengumpulkannya bersama-sama. Lagi pula itu tidak mahal, jadi aku ikut untuk ikut bersenang-senang. Ketika semua orang mendengar penjelasan ini, mereka merasa iri sekaligus terkejut. Mereka iri karena pria ini bisa memeluk paha Tuan Ye. Rasanya seperti memeluk dewa kekayaan. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan Ye Feng yang luar biasa. Ia bisa memberikan kekayaan sebesar itu kepada orang lain hanya dengan beberapa kata nasihat. Perlu diketahui bahwa Gao Hu didasarkan pada 100.000 yuan. Tidak, dia membeli lebih dari 40 set dengan harga masing-masing 90.000 yuan. Kini, harganya telah melonjak hingga lebih dari 1 juta yuan, dan dalam semalam, harganya naik lebih dari 10 kali lipat. Ini hanya sebanding dengan mengubah batu menjadi emas. Mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Mengapa mereka tidak bisa berpegangan erat pada paha Tuan Ye? Bab 1062 Apa salahnya menjadi anjing Tuan Ye? Berita hari ini sudah memberitakan bahwa sebuah stasiun kereta bawah tanah akan segera dibuka di Bambo Island Village. Diperkirakan akan dibuka sebelum Mei tahun depan. Segera seseorang menjelaskan sebab dan akibat masalah tersebut kepada Gao Hu. Sekalipun Gao Hu tidak mengerti bisnis, dia sudah menyadari manfaatnya yang besar. Dia tertegun. Sebenarnya, ia tidak punya banyak harapan saat membeli rumah-rumah itu. Ia hanya menghitung dalam hatinya bahwa harganya tidak akan mahal. Akan lebih baik jika ia memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Tuan Ye. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakan yang tidak disengaja ini justru akan memberinya keuntungan sebesar itu. Kali ini dia membeli 42 rumah dan menghabiskan kurang dari 4 juta yuan. Namun, seseorang baru saja menawar lebih dari 1 juta, yang berarti lebih dari 10 kali lipat harganya. Dengan kata lain, asal dia mau, dia bisa mendapatkan lebih dari 40 juta. Uang itu seakan jatuh dari langit, membuatnya merasa tidak nyata. Dulu, geng Cheoksin selalu terlibat dalam bisnis berdarah. Tak hanya berbahaya, mereka juga tidak menghasilkan banyak uang pada akhirnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa uang dapat diperoleh dengan mudahnya. Tuan Gao, Tuan Gao. Melihat dia berdiri di sana dengan linglung, para petinggi real estate buru-buru mengingatkannya. Baru saat itulah Gao Hu tersadar. Oh, kamu datang mencariku hari ini untuk membeli rumahku, kan? Benar sekali. Kami di sini dengan tulus. Kalau Tuan Gao merasa harganya terlalu rendah, silakan tawar sendiri. Harganya bisa dinegosiasikan. Selama Anda bersedia menjual, kami jamin uangnya akan segera ditransfer. Asalkan Anda mengangguk, kami bisa mentransfer uangnya kepada Anda terlebih dahulu. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Semua orang tidak sabar. Beberapa bahkan ingin mentransfer uangnya terlebih dahulu tanpa menandatangani kontrak. Gao Hu perlahan-lahan menjadi tenang saat melihat mereka berdebat hingga wajah mereka memerah. Dia sedang memikirkan cara membantu geng Cheoksin mengubah gayanya. Kali ini, mungkin ini kesempatan yang baik. Kamu nggak perlu berjuang. Aku nggak akan menjual rumah ini. Dia tiba-tiba menyela pertengkaran itu dan mengganti topik. Tapi kita bisa mengembangkannya bersama. Aku akan mencari satu atau beberapa dari kalian untuk bekerja sama. Kita bisa menghasilkan uang bersama. Ketika semua orang mendengar ini, antusiasme mereka langsung turun. Bagaimana kerja sama bisa lebih menguntungkan daripada makan sendiri? Namun, dari niat Gao Hu, jelas bahwa dia tidak akan menjual rumah-rumah ini dengan mudah. Ini sesuai harapan mereka. Lagi pula, potensi desa Pulau Bambu terlalu besar. Siapapun yang punya rumah di sana sekarang seperti memegang mangkuk harta karun. Siapa yang akan menyerahkannya begitu saja? Biarlah. Sekecil apapun lalat, ia tetap daging. Hampir semua perusahaan real estate menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Cheoksin Gang untuk bersama-sama mengembangkan proyek di Bambo Island Village. Gao Hu sendiri tidak pandai berunding. Untuk urusan negosiasi yang spesifik, tentu saja ada orang yang ditugaskan khusus untuk menanganinya. Masalah yang selama ini membebani hatinya akhirnya terselesaikan, dia dipenuhi rasa terima kasih terhadap Ye Feng. Tampaknya dia telah membuat pilihan yang bijaksana dengan menaiki kapal perang Tuan Ye. Kalau orang penting sepertinya sembarangan membocorkan sesuatu, mulut mereka pasti penuh minyak. Ketika teringat Ye Feng, ia langsung teringat hal lain. Ia menatap para pengembang properti. Oh iya, Tuan Ye sudah membeli lebih banyak rumah daripada saya, dan lokasinya lebih bagus daripada lokasi saya.
Bagaimana kalau kalian cari saja dia? Ketika pengembang real estate mendengar pertanyaannya, mereka semua tampak sedikit malu. Pada akhirnya, seorang agen real estate yang jujurlah yang mengatakan yang sebenarnya. Ada lebih banyak orang yang berpihak pada Tuan Ye. Kekuatan orang-orang kita, haha. Meski dia tidak menyelesaikan kalimatnya, Gao Hu mengerti maksudnya. Terus terang, mereka yang mampu bernegosiasi dengan Ye Feng setidaknya adalah pengembang real estate papan atas. Orang-orang ini tidak cukup memenuhi syarat, jadi mereka mundur selangkah dan mendatanginya. Namun, ia tidak marah karena ia didiskriminasi. Ia sudah sangat puas dengan hasil saat ini. Sepertinya ia harus mendekati Tuan Ye di masa depan. Ia yakin di bawah kepemimpinannya, geng Chioxin akan mencapai puncak yang belum pernah dicapai Gao Junming. Meskipun mungkin ada yang mempertanyakan apakah terlalu memalukan bagi pasukan bawah tanah nomor 1 di Yang Cheng untuk menjadi anjing bagi seorang pemuda, hehe, itu tergantung siapa anjingnya. Anjing milik beberapa orang jauh lebih mahal daripada manusia. Apa salahnya menjadi anjing Tuan Ye? Ketika Chen Xuan tiba di perusahaan keesokan paginya, dia mendapati banyak mobil mewah terparkir di lantai bawah. Zhang Yuting sudah lama menunggu di lantai bawah. Ketika melihat kedatangannya, ia bergegas menghampirinya. Saudari Xuan, banyak petinggi industri real estate datang. Mereka datang tadi malam. Saya sudah beberapa kali membujuk mereka, tetapi mereka menolak untuk pergi. Chen Xuan tidak terkejut dengan ini dan hanya tersenyum. Sebenarnya orang-orang itu sudah pernah ke lingkungan tempat tinggalnya tadi malam, tetapi pengamanan di lingkungan tempat tinggalnya sangat ketat, sehingga orang-orang itu tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan banyak orang yang meneleponnya, tetapi Ye Feng tidak membiarkannya menjawab. Dia bahkan bilang orang-orang ini semua bajingan. Dia sudah memberi mereka kesempatan bagus sebelumnya, tapi mereka tidak mau. Sekarang, mereka malah memohon padanya. Dia akan membiarkan mereka berkeliaran sebentar. Meskipun dia merasa agak tidak pantas melakukan itu, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya dan mengabaikan orang-orang ini. Ketika ia dan Zhang Yuting memasuki kantor, mereka melihat banyak orang tergeletak di lantai dan di meja rapat. Mereka semua adalah petinggi industri real estate di Yang Cheng. Kelompok orang ini dulunya hidup bak raja. Sekarang, mereka malah tidur di lantai Lingyun Real Estate. Ini benar-benar pengalaman baru. Zhang Yuting terbatuk kering. Presiden Chen kita ada di sini. Suaranya memang tidak keras, tetapi reaksi orang-orang ini sangat tajam. Mereka semua berdiri dengan hening. Mereka mungkin belum tidur nyenyak. Presiden Chen, Anda akhirnya tiba. Kami sudah menunggu Anda. Benar. Aku, Pak Tua Lu, sudah bertahun-tahun tidak merasakan sakit seperti ini. Sungguh tidak mudah. Presiden Chen, Dewan Direksi kami telah menyetujui proyek Desa Pulau Bambu yang Anda hubungi kemarin. Presiden Chen, proyek-proyek kami yang lain telah ditangguhkan. Sekarang, kami siap untuk mengabdikan diri pada proyek Desa Pulau Bambu. Presiden Chen, kita punya cukup dana. Kita bisa membeli proyek ini sekarang. Chen Xuan mendengar semua orang berbicara sekaligus, tetapi dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun dia mencibir dalam hatinya, Ye Feng benar tentang orang-orang ini, mereka semua bajingan. Dia telah mengambil inisiatif untuk menelepon orang-orang ini kemarin, tetapi mereka menggunakan segala macam alasan untuk mengabaikannya. Akhirnya, ketika berita itu keluar malam itu, mereka cemas. Kini, mereka berbalik dan memohon padanya. Semuanya, silakan duduk. Dia menyapa semua orang terlebih dahulu, lalu menoleh ke Zhang Yuting dan berkata, Yuting, pergi belikan sarapan untuk para CEO ini. Zhang Yuting segera pergi. Namun, para CEO ini tidak datang untuk bermalas-malasan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, mereka tidak akan bisa menikmati apapun. Presiden Chen, mari kita bicarakan proyek Desa Pulau Bambu dulu. Ya, kami pergi ke Bambo Island Village kemarin dan mengetahui bahwa rumah-rumah di sana telah dibeli oleh Lingyun Real Estate. Presiden Chen benar-benar jenius. Dia bahkan meramalkan akan ada stasiun kereta bawah tanah di sana. Saya terkesan. Itu saluran informasi Presiden Chen, bagaimana kita bisa membandingkannya? Semua orang menyanjung Chen Xuan. Bab 1063 Lelang Gila. Namun, Chen Xuan tetap tenang. Ia tetap tersenyum sopan dan berkata, saya sangat tersentuh karena semua orang bisa menunggu di sini semalaman. Lingyun Real Estate sudah penuh dipesan untuk beberapa tahun ke depan, kami memang tertarik untuk menjual proyek di Bambo Island Village. Ketika semua orang mendengarnya mengatakan ini, mereka langsung menjadi bersemangat. Mereka takut Chen Xuan akan berhenti menjual proyek tersebut setelah melihat berita tersebut. Kini, kekhawatiran tersebut tampaknya tidak perlu. Tapi, kalian di sini banyak sekali. Ke perusahaan manapun aku menjual proyek ini, aku akan menyinggung orang lain. Chen Xuan melanjutkan. Jadi, lebih baik kalian mematok harga kalian sendiri. Penawar tertinggi yang menang. Begitu dia mengatakan ini, seseorang langsung mengangkat tangan.
Sanjiang Real Estate bersedia membeli semua rumah petani di tangan Anda dengan harga 1 juta yuan. Setelah orang itu selesai berbicara, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia merasa harga ini sudah sangat wajar. Lagi pula, pihak lain mematok harga rata-rata 100.000 yuan. Harganya naik 10 kali lipat dalam semalam. Bisnis seperti ini sudah sangat langka. Namun, ia jelas meremehkan pentingnya proyek ini. Hehe, 1 juta untuk 1 set. Kamu mimpi. Greenwater Real Estate mau belinya seharga 1,5 juta. Anda menaikkan harga. Jangan bicara omong kosong. Kalau punya uang, bicara saja. Kalau tidak punya uang, berhenti saja. Kenapa omong kosongmu begitu banyak? Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku akan bayar 1,6 juta untuk 1 set. Aku akan ambil sebanyak yang kamu punya. 1,6 juta. Ini terlalu kecil. Honghua Real Estate bersedia membayar 2 juta yuan untuk 1 set. Hengshan Real Estate bersedia membayar 2,2 juta. Semua orang langsung mulai berdebat, dan harga yang mereka kutip naik terus. Tak lama kemudian, seseorang meneriakkan harga 3 juta. Pada saat ini, jumlah orang yang menawar langsung berkurang banyak. Lingyun Real Estate telah membeli lebih dari 140 rumah kali ini. Jika setiap rumah terjual seharga 3 juta yuan, totalnya akan mencapai lebih dari 400 juta yuan. Proyek Desa Pulau Bambu belum resmi dikeluarkan, jadi masih ada variabel di dalamnya. Jika Departemen Perhubungan tiba-tiba berubah pikiran, mereka akan mendapat masalah. Ketika harga semakin tinggi, semakin banyak orang yang pergi dengan menyesal. Saat ini, hanya tersisa 2 perusahaan di arena, yaitu 2 perusahaan yang dihubungi Chen Xuan tadi malam. Salah satunya bernama Honghua Real Estate, dan bosnya bernama Guo Kaisan, yang dianggap paling kuat di antara mereka. Yang lainnya adalah Swiftwind Real Estate. Bosnya bernama Kili, seorang bos wanita yang tahun ini berusia sekitar 50 tahun. Honghua Real Estate bersedia membelinya dengan harga 4 juta per set. Bos Ki, apakah Anda yakin ingin melanjutkan penawaran? Guo Kaisan menatap Kili dengan tatapan mengancam. Menurut harga 4 juta yuan, dibutuhkan setidaknya 560 juta yuan untuk membeli lebih dari 140 rumah. Ini baru uang yang digunakan untuk membeli rumah-rumah tersebut. Jika renovasi dan perluasan selanjutnya ditambahkan, totalnya setidaknya 1 miliar yuan. Tidak peduli seberapa kuat Honghua Real Estate, masih agak sulit untuk berinvestasi begitu banyak dalam satu proyek. Namun, Kili tampaknya sengaja menentangnya. Presiden Guo, Swiftwind Real Estate tidak ingin melewatkan proyek berkualitas tinggi seperti ini. Kami akan membayar 4,2 juta untuk setiap set. Mendesis. Semua orang yang hadir terkejut dengan kemurahan hatinya. Ia langsung menaikkan harga satuan setiap set sebesar 200.000 yuan. Harga ini terlalu tinggi dan berlebihan. Kali ini, tekanan kembali ke Guo Kaisan. Presiden Qi, apakah Anda benar-benar akan melawan saya sampai akhir? Kili tersenyum tipis. Presiden Guo, kita berteman. Kalau ada yang lain, saya serahkan saja. Tapi untuk urusan bisnis, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Raut wajah Guo Kaisan menunjukkan kekejaman. Baiklah, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Honghua Real Estate akan membayar 4,3 juta. Dengan itu, total nilai rumah yang dibeli Lingyun Real Estate melonjak menjadi 600 juta. Chen Xuan diam-diam terkejut. Kemarin, Ye Feng mengatakan bahwa proyek ini akan dijual setidaknya seharga 600 juta. Saat itu, dia mengira dia sedang bermimpi. Dia tidak menyangka keinginan yang tampaknya tidak realistis ini akan tercapai secepat itu. Namun, kompetisi belum berakhir. Ekspresi Kili mulai berubah serius. Direktur Guo, bagaimana kalau kita berdua mundur selangkah? Guo Kaisan menatapnya. Bagaimana? Kili merenung sejenak. Bagaimana kalau begini? Kita beli seharga 4,3 juta. Kita beli setengahnya masing-masing. Guo Kaisan langsung mencibir. Maaf, tapi Honghua Real Estate bertekad untuk mendapatkan proyek ini. Kami tidak akan pernah membaginya dengan siapapun. Ekspresi Kili menjadi gelap. Kalau begitu, Swiftwind Real Estate tidak bisa berkomentar apa-apa. 4,4 juta. Wajah tua Guo Kaisan berkedut saat dia melaporkan harganya. Menurut harga yang disebutkan Kili, nilai total rumah-rumah ini telah melampaui 600 juta. Ketika Chen Xuan meneleponnya tadi malam dan menawarinya 600 juta, dia pikir dia bercanda. Namun sekarang, tampaknya dialah yang bercanda. Kalau saja dia setuju saat itu. Bab 1064 saya akan menawar 700 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari saya? Kali ini, Guo Kaisan berpikir lama dan tidak berbicara lama. Kili tersenyum puas dan menoleh ke arah Chen Xuan. Presiden Chen, karena Presiden Guo tidak berniat menawar lagi, maka proyek Desa Pulau Bambu ini milik Swiftwind Real Estate.
Chen Xuan tersenyum dan hendak berbicara. Saat itu, Guo Kaisan menggebrak meja. Siapa bilang aku tidak menawar? Aku akan menawar 4,6 juta. Kalau kau berani, teruslah menawar. Kita lihat siapa yang pertama mengaku kalah. Tamparannya di meja mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tahu bahwa dia sedikit cemas dan tampak ingin melahapnya. Qi Li juga terkejut. Alasan utamanya adalah tawaran pihak lain terlalu kejam, langsung menambahkan 200.000. Jangan remehkan 200.000 yuan ini. 140 rumah tersebut jika ditotal nilainya hampir 30 juta yuan. Dia segera mulai mundur. Perusahaannya telah membuat estimasi semalam kemarin. Harga tertinggi untuk akuisisi rumah-rumah ini seharusnya ditetapkan sebesar 600 juta. Lebih dari itu, keuntungannya tidak akan banyak. Saat ini, 4,4 juta sudah menjadi batas bawahnya. Jika dia menaikkan harga, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Presiden Qi, apakah Anda masih ingin mengikuti? Guo Kaisan menatapnya dengan puas. Karena Presiden Guo bertekad untuk mendapatkan proyek ini, maka Swiftwind Real Estate kami akan memenuhi keinginannya dan memberikannya kepadamu. Qi Li mendesah tak berdaya. Guo Kaisan langsung tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya. Semoga kompetisi ini tidak memengaruhi persahabatan kita. Namun, hatinya dipenuhi kebencian. Gara-gara perempuan tua ini, ia menghabiskan begitu banyak uang dengan percuma. Membayangkannya saja sudah membuat hatinya sakit. Qi Li tersenyum dan menjabat tangannya. Selamat, Presiden Guo. Namun, ia mengumpat dalam hati. Menghabiskan begitu banyak uang untuk proyek ini sungguh bodoh. Ia berharap pria itu akan kehilangan segalanya. Keduanya bertukar beberapa kata satu sama lain, tetapi suasana di permukaan tampak sangat harmonis. Presiden Chen, karena Presiden Qi telah mengundurkan diri, proyek ini akan menjadi milikku. Guo Kaisan mendapatkan proyek favoritnya dan langsung tersenyum. Chen Xuan juga tersenyum dan mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, Presiden Guo. Saya sangat percaya pada kekuatan Honghua Real Estate. Saya yakin proyek ini pasti akan menjadi tolok ukur dalam industri real estate yang ceng di tangan Anda. Meski Guo Kaisan tampak tersenyum di permukaan, sebenarnya dia menangis di dalam hatinya. Chen Xuan telah meneleponnya tadi malam dan hanya meminta 600 juta yuan, tetapi dia telah menghabiskan 40 juta yuan lagi. Dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding karena menyesal. Kalau begitu, Presiden Chen, haruskah kita menandatangani kontraknya sekarang? Dia takut terjadi kesalahan di tengah jalan, jadi dia mendesak dengan tidak sabar. Oke. Chen Xuan mengangguk dan menoleh ke asistennya. Cetak 2 salinan kontraknya. Asisten itu menjawab dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari balik kerumunan. Tunggu sebentar. Semua orang menoleh ketika mendengar suara itu. Mereka melihat seorang pria duduk di pojok. Usianya sekitar 30 tahun dan tampak ramah. Ditambah dengan setelan hitam yang dikenakannya, ia tampak sangat cakap. Dia sudah duduk di sana sepanjang waktu dan tidak ikut serta dalam kompetisi. Mereka tidak tahu mengapa dia membuka mulut saat itu. Halo, Presiden Chen. Saya Ketua Glory Real Estate. Nama saya Wei Guanghui. Pria itu berjalan di depan Chen Xuan dan mengulurkan tangannya. Chen Xuan hanya menjabat tangannya dengan sopan. Halo, Tuan Wei. Ada apa? Wei Guanghui tersenyum ramah. Saya juga sangat tertarik dengan proyek Desa Pulau Bambu, jadi saya ingin ikut lelang. Guo Kaisan mengerutkan kening. Anak muda, saya sudah menawar 4,6 juta untuk satu set. Apakah Anda yakin ingin berpartisipasi dalam penawaran? Wei Guanghui mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Cuma 4,6 juta. Kurasa proyek ini setidaknya bernilai 5 juta untuk satu set. Begitu dia mengatakan hal ini, mata semua orang terbelalak. Anak muda, kamu bercanda, 5 juta untuk satu set, itu 700 juta. Perusahaan kami telah berulang kali menghitung bahwa 600 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi. 700 juta mungkin merupakan kerugian. Dari mana orang ini berasal? Apa kau di sini untuk membuat masalah? Apa kau pernah dengar tentang Glory Real Estate? Saya belum pernah dengar. Mungkin perusahaan kecil yang baru berdiri, kan? Perusahaan yang baru berdiri bisa dapat 700 juta yuan. Bercanda, ya. Semua orang langsung berdiskusi. Jelas, mereka tidak begitu percaya pada pemuda ini. Wei Guanghui menoleh dan menatap mereka. Memang benar Glory Real Estate baru saja berdiri, tapi mengeluarkan 700 juta yuan saja bukan masalah besar. Beberapa orang langsung mulai mengejeknya. Teruslah menyombongkan diri. Perusahaan kecil yang baru berdiri saja sudah cukup menghasilkan 70 juta yuan. Hanya 700 juta yuan. Benar. Sanjiang Real Estate sudah berdiri lebih dari 10 tahun, tapi kami tidak berani bilang bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Apakah anak ini mencoba mendapatkan sesuatu tanpa imbalan?
Kurasa begitu. Presiden Chen, jangan percaya omong kosongnya. Sebelum Chen Xuan sempat bicara, Wei Guanghui sudah tertawa terbahak-bahak. Kamu boleh memilih untuk tidak percaya padaku, tapi kamu harus percaya pada Wei Changfeng, kan? Wei Changfeng. Ketika semua orang mendengar nama Wei Changfeng, mereka tercengang dan menatap Chen Xuan. Sebelum Ye Feng datang ke Yangcheng, Wei Changfeng jelas merupakan salah satu yang terbaik di industri real estate. Dia mendapat dukungan dari keluarga Ye Yangcheng, dan semua orang harus menghormatinya. Namun, sejak diberi pelajaran oleh Ye Feng, Wei Changfeng hampir menghilang dari pandangan semua orang. Ia sudah lama tidak muncul. Meski begitu, ia tetap merupakan tokoh besar di industri real estate yang tidak bisa diabaikan. Apa hubunganmu dengan Wei Changfeng? Guo Kaisan menatapnya dengan sedikit ketakutan. Wei Changfeng adalah sepupuku. Wei Guanghui tampak bangga. Begitu dia mengatakan hal itu segera menimbulkan ribuan riak. Mereka yang tadi mengejek pemuda ini pun kini menjadi serius. Jika dia adalah sepupu Wei Changfeng, maka ceritanya akan berbeda. Dia mungkin datang atas perintah Wei Changfeng, kan? Dia terlalu malu untuk datang ke Lingyun Real Estate, jadi dia mengutus sepupunya sebagai juru bicara. Senyum Wei Guanghui melebar saat dia melihat ekspresi semua orang. Saya menawar 700 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari saya? Bab 1065 haruskah saya memberitahu Tuan Ye tentang ini? Menghadapi pertanyaan Wei Guanghui, semua yang hadir tetap diam. Harga 700 juta jauh melampaui ekspektasi mereka untuk proyek ini. Selain itu, pihak lainnya adalah sepupu Wei Changfeng, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Wei Changfeng dikalahkan oleh Ye Feng, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Guo Kaisan pun sama. Meski enggan, ia tak mengatakan apa-apa lagi pada akhirnya. Wei Guanghui sangat puas dengan hasilnya. Ekspresi wajahnya semakin puas. Ia menoleh ke arah Chen Xuan. Presiden Chen, kita bisa menandatangani kontraknya sekarang. Sambil berbicara, matanya masih mengamatinya, tidak menyembunyikan sedikit pun niatnya yang sembrono. Meskipun Chen Xuan merasa jijik dengan tatapannya, dia tetaplah kliennya. Ia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Asisten itu segera mencetak kontrak dan mengirimkannya. Chen Xuan mengambil kontrak itu dan memeriksanya untuk memastikan tidak ada celah. Kemudian, ia menyerahkannya kepada Wei Guanghui. Tuan Wei, ada yang ingin Anda tambahkan? Setelah Wei Guanghui menerima kontrak itu, ia langsung menandatanganinya tanpa melihatnya. Kemudian, ia menatap Chen Xuan sambil tersenyum. Presiden Chen sangat tampan. Saya yakin Anda tidak akan berbohong kepada saya. Chen Xuan merasa bahwa dia terlalu tidak profesional, jadi dia mengingatkannya, saya harus mengingatkan Tuan Wei bahwa sesuai kontrak, Anda harus mentransfer 700 juta yuan ke Lingyun Real Estate dalam waktu 24 jam. Jika Anda tidak membayar dalam batas waktu, kontrak akan otomatis batal. Selain itu, kami akan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran kontrak Anda. Jangan khawatir. Aku janji akan mentransfer uangnya kepadamu sebelum malam ini. Wei Guanghui menyela dengan tidak sabar, lalu tersenyum sinis. Saya ingin mentraktir Presiden Chen makan untuk merayakan keberhasilan kerja sama kita. Apakah Anda bersedia melakukannya? Chen Xuan berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap sopan. Maaf. Saya ada janji siang ini. Saya bisa meminta wakil presiden perusahaan untuk menemani Anda. Wei Guanghui menatapnya. Kamu punya kencan. Pria atau wanita? Chen Xuan mengerutkan kening dan raut wajahnya berubah dingin. Dia pacarku. Wei Guanghui tampak kecewa. Jadi Presiden Chen punya pacar. Tiba-tiba aku merasa seperti sudah putus cinta. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-katanya, wajah mereka menampakkan ekspresi terkejut. Apakah orang ini gila? Apakah dia tidak tahu bahwa Chen Xuan adalah wanita Ye Feng? Kalau dia tahu, apakah dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah dia sedang mencari kematian? Atau Wei Changfeng yang menyuruhnya melakukan ini? Mungkinkah Yang Cheng, yang akhirnya damai selama beberapa hari, akan bermandikan darah lagi? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak setiap orang. Mereka semua diam-diam mempertimbangkan risiko dan peluang di dalamnya. Ekspresi Chen Xuan juga berubah muram. Tuan Wei, tolong jaga ucapanmu. Wei Guanghui masih tersenyum nakal. Presiden Chen, jangan marah. Itu cuma bercanda. Kalau ada kesempatan, aku ingin sekali bertemu pacarmu dan melihat betapa hebatnya seorang pria yang pantas mendapatkan wanita seperti Presiden Chen. Hahaha. Sambil berbicara, dia berjalan keluar dari ruang rapat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat sombong. Chen Xuan menahan amarah di hatinya dan menatap yang lain. Aku sudah membeli sarapan. Bagaimana kalau kita pergi setelah makan? Semua orang tahu kalau penampilannya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin mereka begitu buta sampai harus menunggu untuk sarapan?
Mereka menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengusir orang-orang ini, Zhang Yuting kembali dengan marah. Saudari Xuan, Wei Guanghui itu terlalu sombong. Apa dia benar-benar berpikir dengan Wei Changfeng yang mendukungnya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya? Haruskah kita memberitahu Tuan Ye tentang ini? Tidak. Chen Xuan tiba-tiba menyela, jangan beritahu dia. Kalau tidak, dengan emosinya, dia pasti akan membuat keributan besar lagi. Zhang Yuting tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dalam hatinya ia tidak berpikir demikian. Ia jelas punya pacar yang begitu berkuasa, jadi kenapa ia harus menoleransi hal itu? Jika itu dia pasti akan menjadi wanita paling sombong di Yangcheng. Tentu saja dia hanya bisa berkhayal tentang hal ini dalam hatinya. Ketika Chen Xuan pulang ke rumah pada malam hari, dia menceritakan kepada Ye Feng tentang apa yang terjadi di pagi hari, tetapi dia sengaja menyembunyikan bagian di mana Wei Guanghui tidak menghormatinya. Hahaha, kamu nggak lihat. Adegan bos-bos besar yang biasanya dimanja tidur di lantai ruang konferensi itu lucu banget. Dia nggak bisa menahan tawa ketika teringat adegan yang dia lihat tadi pagi. Ye Feng tersenyum dan memeluk pinggangnya. Bagaimana? Priamu punya selera yang bagus, kan? Chen Xuan menatapnya. Ya, mereka semua bilang Tuan Ye berpandangan jauh ke depan. Mereka sangat mengagumimu. Ye Feng mengangkat dagunya yang halus. Mereka mengagumiku, kan? Chen Xuan menggunakan nada yang terdengar seperti sedang membujuk seorang anak kecil. Ya. Gadis kecil ini tidak hanya mengagumimu. Aku hanya bersujud mengagumimu. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum nakal. Bersujud. Aku belum pernah mencoba posisi ini sebelumnya. Kamu mau mencobanya? Chen Xuan menyadari bahayanya dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia ditekan ke tanah oleh Ye Feng dan bersujud di tanah. Ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur lainnya. Ketika Chen Xuan bangun keesokan harinya, dia masih merasa lemah. Memikirkan kejadian semalam, rasa takutnya masih tersisa. Ia merasa semakin tak berdaya dalam hal ini. Pria ini seolah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan ada momen tadi malam ketika dia tiba-tiba berpikir untuk mencari seseorang yang bisa membantunya berbagi beban. Saat pikiran ini muncul, wajah Zhang Yuting terlintas di benaknya. Pikiran ini membuatnya takut dan dia segera menghilangkan pikiran tidak realistis tersebut. Dia bahkan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki pikiran jahat seperti itu. Dia pasti sudah lama bersama pria ini dan terpengaruh oleh pikiran-pikiran kotornya. Saat dia tengah asyik menatap Ye Feng yang sedang tertidur, sebuah bel tiba-tiba berbunyi. Dia mengangkat teleponnya dan melihat bahwa itu adalah Zhang Yuting. Dia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengangkat telepon dengan perasaan bersalah. Halo, Yuting, ada apa? Saudari Xuan, Glory Real Estate belum mengirimkan uangnya. Bab 1066 apakah saya merasa bersalah? Jelas tidak. Mendengar kata-kata Zhang Yuting, Chen Xuan langsung mengerutkan kening. Bukankah kemarin dia bilang akan mentransfer uangnya tadi malam? Apa kau sudah menelepon perusahaan mereka untuk menanyakannya? Saya sudah menghubungi mereka, jawab Zhang Yuting cepat. Tapi saya tidak bisa menghubungi perusahaan mereka. Chen Xuan semakin mengerutkan kening. Aku akan mencobanya. Setelah menutup telepon Zhang Yuting, dia segera menghubungi nomor kontak Glory Real Estate. Namun, tidak seorang pun mengangkat setelah beberapa panggilan. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang Wei Guanghui coba lakukan? Mungkinkah dia ingin mengingkari utangnya? Lelucon macam apa ini? Apakah proyek senilai ratusan juta itu bisa dia tolak begitu saja karena dia mau? Saat itu, Ye Feng menggosok matanya yang masih mengantuk dan menatapnya. Kamu bangun pagi sekali. Kenapa kamu tidak tidur sebentar? Chen Xuan buru-buru menceritakan apa yang baru saja terjadi. Wei Guanghui bilang dia akan mentransfer uangnya malam ini, tapi belum ditransfer. Apa yang dia coba lakukan? Ye Feng tersenyum sinis. Sekalipun Wei Changfeng punya nyali lebih, dia tak akan berani mempermainkanku. Dia hanya menyebut Wei Changfeng, sedangkan Wei Guanghui, dia tidak peduli. Chen Xuan memikirkannya dan setuju. Mungkin ada sesuatu yang menundanya. Lagi pula, ini bahkan belum 24 jam. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Tangan Ye Feng mulai bergerak lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan selama periode ini? Chen Xuan terkejut. Tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Setelah berkata demikian, dia pun bergegas ke kamar mandi dengan panik. Ye Feng bersandar tak berdaya di kepala tempat tidur. Chen Xuan memang hebat dalam segala hal, tetapi hubungannya dengan Ye Feng tidak begitu baik dalam hal ini. Ia sedikit merindukan Feng Jianwu dan Feng Jingyi, dan ia merasa gembira ketika membayangkan adegan pertarungan naga melawan dua burung phoenix. Tampaknya dia harus mencari kesempatan untuk memanggil kedua gadis kecil ini bersama-sama lagi dan bertukar pengalaman secara mendalam. Dengan pemikiran ini, ia tidak lagi mengganggu Chen Xuan.
Ia bangun, mandi, dan makan seperti biasa. Karena mereka berdua bangun kesiangan, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10 pagi setelah makan malam. Chen Xuan melihat jam dan menelepon Zhang Yuting untuk bertanya. Ia mengetahui bahwa uang dari Glory Real Estate belum ditransfer. Waktunya sudah lewat. Uangnya belum ditransfer. Dia menoleh ke arah Ye Feng. Ye Feng juga menunjukkan senyum dingin. Sepertinya Wei Changfeng melompat lagi. Apa dia pikir aku terlalu penyayang? Chen Xuan buru-buru meraih tangannya. Masalah ini mungkin dilakukan oleh Wei Guanghui atas nama Wei Changfeng. Wei Changfeng mungkin tidak tahu. Saya akan pergi ke Glory Real Estate dulu untuk melihat apa yang terjadi. Jangan bertindak gegabah. Sejak Ye Feng datang ke Yang Cheng, dia telah menyebabkan banyak kekacauan berdarah. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya membuat keributan besar lagi. Aku ikut denganmu. Ye Feng kembali tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Baiklah kalau begitu. Chen Xuan hanya bisa mengangguk setuju. Dalam perjalanan ke Glory Real Estate, Ye Feng menerima telepon dari Lin Qianqian. Halo, Qianqian. Ada apa? Ia mengangkat telepon sambil mengemudi. Tidak bisakah aku menelepon jika tidak ada apa-apa? Kata-kata Lin Qianqian mengandung sedikit godaan. Aku sedang menyetir. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ye Feng memperhatikan Chen Xuan menguping dengan ekspresi waspada. Ia ingin tertawa. Oh, ada wanita lain selain kamu. Aku mengerti. Ayo kita mulai. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Bisakah kita makan siang bersama? Lin Qianqian cerdas dan langsung mengerti. Ada apa? Nggak bisa ngobrol lewat telepon. Tidak, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam 1 atau 2 kalimat. Aku harus bertemu denganmu. Kalau begitu, baiklah. Aku ada urusan sekarang. Aku akan mencarimu setelah selesai. Oke, aku akan mengirimkan alamatnya. Hubungi aku saja kalau sudah selesai. Apakah itu manajer Lin? Ye Feng baru saja menutup telepon ketika dia mendengar Chen Xuan tiba-tiba bertanya. Ya, Lin Qianqian. Bukankah dia sekarang yang bertanggung jawab atas Maple Leaf Pavilion? Dia mungkin punya sesuatu untuk dilaporkan kepadaku tentang pekerjaannya, kan? Ye Feng menjelaskan dengan serius. Karena ini tentang pekerjaan, kenapa kamu panik? Apa kamu merasa bersalah? Chen Xuan menatapnya dengan mata indahnya. Apa? Haha, bercanda, iya. Apa aku merasa bersalah? Jelas tidak. Kamu terlalu banyak berpikir, sungguh. 3 garis hitam muncul di dahi Ye Feng. Aku hanya bercanda, dan kau malah menganggapnya serius. Tentu saja, aku percaya padamu 100%. Chen Xuan langsung tersenyum manis. Dia dan aku tidak bersalah. Tentu saja kau harus percaya padaku. Ye Feng menghela napas lega. Ia berpura-pura santai dan tersenyum. Jika kamu tidak bersalah terhadapnya, lalu terhadap siapa kamu tidak bersalah? Pekik. Ketika mobil itu berhenti mendadak, ia hampir menyusul mobil di depannya. Untungnya, mereka tiba di Glory Real Estate dengan selamat. Jelas sekali bahwa ini adalah perusahaan baru yang baru saja berdiri. Begitu mereka masuk, tercium aroma aneh yang sepertinya baru saja direnovasi. Resepsionis itu sedang bermain ponsel sambil menundukkan kepala. Ketika melihat mereka berdua masuk, ia berdiri sambil memainkan ponselnya. Siapa yang Anda cari? Chen Xuan berjalan lebih dulu. Saya Chen Xuan dari Lingyun Real Estate. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Presiden Wei. Mohon beritahu beliau. Resepsionis itu masih tersenyum, tetapi ketika mendengar kata-kata Lingyun Real Estate, senyumnya membeku. Maaf, Presiden Wei sedang tidak di kantor. Chen Xuan mengerutkan kening. Kemana dia pergi? Resepsionis wanita itu merentangkan tangannya. Kenapa bos besar itu memberitahu kita kemana dia pergi? Chen Xuan menggertakkan giginya. Lalu siapa yang memimpin perusahaanmu sekarang? Resepsionis itu menggelengkan kepalanya lagi. Saya juga baru di sini. Saya tidak tahu banyak tentang kepemimpinan perusahaan. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab sekarang. Setelah berkata demikian, dia kembali duduk dan mulai menggulirkan ponselnya lagi. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk menepis mereka. Chen Xuan langsung marah. Kalau begitu, aku punya urusan mendesak sekarang. Siapa yang harus kucari? Resepsionis itu terhibur dengan isi telepon. Ia terkikik dan berkata acuh tak acuh, itu bukan urusan saya. Silakan cari siapapun yang Anda mau. Chen Xuan tak kuasa menahannya lagi dan menggebrak meja. Sikap macam apa ini? Beberapa staf yang lewat terkejut dan berbalik untuk melihat. Resepsionisnya juga marah. Kenapa kamu banting meja? Kamu punya sopan santun. Chen Xuan memelototinya. Aku sudah bicara baik-baik denganmu, tapi kau malah mengguruiku. Apa kau punya sopan santun? Resepsionis itu memutar matanya. Bukankah sudah kubilang, Presiden Wei sedang tidak di sini? Kau tidak mengerti bahasa manusia,
dan kau masih menyalahkanku. Kau pikir kau siapa? Setelah berkata demikian, dia lanjut menggesek ponselnya. Kali ini, sebelum Chen Xuan sempat berbicara, Ye Feng tiba-tiba berjalan mendekat dan merebut ponselnya. Apa yang kau lakukan? Kembalikan ponselku. Wanita itu panik dan langsung bergegas keluar dari meja resepsionis, mencoba mengambil kembali ponselnya. Siapa yang kau bilang tidak mengerti bahasa manusia? Ye Feng menatapnya dengan dingin. Bab 1067 tentu saja, dia memukulnya karena dia yang memintanya. Wanita itu merasa rambutnya berdiri di bawah tatapan Ye Feng, tetapi ketika melihat begitu banyak rekan kerja di sekitarnya, ia menjadi lebih berani. Sudah aku bilang dia tidak mengerti bahasa manusia, ada apa? Aku sudah bilang padanya bahwa Presiden Wei tidak ada di sini, tapi dia masih saja ingin berlama-lama. Apa kau bisa menyalahkanku? Kembalikan ponselku. Saat dia berbicara, dia hendak berlari maju untuk merebutnya. Ye Feng tertawa dingin. Tiba-tiba ia mengerahkan kekuatan di tangannya. Dengan suara, kaca ponselnya hancur berkeping-keping. Rekan-rekan Glory Real Estate di sekitarnya begitu terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Meskipun telepon bukan benda keras, benda itu terlalu besar untuk dihancurkan oleh satu tangan. Ah! Brengsek, beraninya kau merusak ponselku. Aku akan bertarung denganmu. Wanita itu tidak menyadari betapa dahsyatnya kekuatan seseorang yang bisa meremukkan ponsel dengan satu tangan. Ia sudah dibutakan amarah. Ia bahkan mencakar wajah Ye Feng. Ye Feng benar-benar tidak ingin melawan wanita itu. Ia sedikit membalikkan badan dan menghindari serangannya. Namun, wanita ini sudah kehilangan akal sehatnya. Ia tidak meraih Ye Feng, jadi ia tiba-tiba berbalik dan meraih Chen Xuan yang berdiri di sampingnya. Chen Xuan sangat dekat dengannya, dan dia sama sekali tidak waspada. Dia langsung tertegun di tempat. Kuku wanita itu sangat tajam, dan ia telah merawatnya dengan sangat khusus. Sepertinya ia telah berlatih cakar tulang putih 9 yin. Begitu dia tertangkap, Chen Xuan kemungkinan besar akan cacat. Ye Feng langsung murka. Ia tidak peduli apakah lawan bicaranya perempuan atau bukan. Ia langsung menendangnya. Meskipun dia berada jauh dari wanita itu dan menyerang lebih lambat darinya, dia menendang tulang pinggul kirinya sebelum dia bisa meraih wajah Chen Xuan. Bang! Wanita itu terlempar 2 hingga 3 meter di udara. Setelah jatuh ke tanah, ia meluncur beberapa meter dan akhirnya menabrak beberapa meja sebelum akhirnya berhenti. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar kekuatan yang digunakan Ye Feng. Tentu saja, ini dengan syarat dia bersikap lunak. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan kemampuan wanita ini menahan pukulan, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Namun, hal ini telah mengejutkan semua orang yang hadir. Sial, bukankah ini terlalu kejam? Menendangnya sejauh itu. Kenapa orang ini seperti ini? Seorang pria dewasa benar-benar memukul seorang wanita. Dan dia begitu kejam. Pria manapun yang memukul wanita bukanlah orang baik. Kamu nggak boleh ngomong gitu, kan? Kayaknya Lily yang garuk muka perempuan itu duluan. Terus kenapa? Kalau ponselnya nggak dirusak orang ini, Lily pasti bakal nyakitin dia, kan? Cepat dan lihat Lily. Jangan sampai terluka. Semua orang mengutuk tindakan kekerasan Ye Feng sambil berlari untuk memeriksa luka wanita itu. Resepsionis yang bernama Lily menatap semua orang dengan ekspresi datar. Dia tidak terluka parah. Dia hanya ketakutan setengah mati. Setelah sekian lama, ia tersadar dan langsung berteriak, "Ah! Ada yang menabrak. Cepat panggil petugas keamanan. Ada yang menabrak." Dia tidak perlu mengatakan apapun, seseorang sudah keluar untuk memanggil keamanan, dan ada juga beberapa rekan pria yang menghalangi pintu untuk mencegah Ye Feng dan Chen Xuan melarikan diri. Tepat saat suasana mulai kacau, seorang wanita dengan pakaian kantor putih tiba-tiba bergegas menghampiri. Apa yang terjadi? Ketika semua orang melihat wanita itu, mereka semua mengelilinginya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, mereka berasal dari perusahaan yang sama, jadi kata-kata mereka tentu saja mengarah kepada Lily. Mereka dengan santai menyebutkan masalah penyerangannya terhadap Chen Xuan, tetapi berulang kali menekankan fakta bahwa Ye Feng telah menyerangnya. Mendengar itu, wanita itu langsung menatap Ye Feng dan Chen Xuan. "Halo, saya Sekretaris Manajer Umum, Li Wen. Kenapa kalian memukul orang-orang kami?" Ye Feng tertawa dingin. "Tentu saja aku memukulnya karena dia ingin dipukul, untuk apa lagi?" Meskipun Chen Xuan sangat mendukung tindakannya, wanita itu tetap bergegas keluar. "Halo, Sekretaris Li. Saya Chen Xuan, Manajer Umum Lingyun Real Estate. Meskipun wanita ini memprovokasi kami terlebih dahulu, kami seharusnya tidak bertindak gegabah. Atas nama pacar saya mohon maaf kepada wanita ini. Jika dia terluka, kami akan menanggung biaya pengobatannya." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Saya ingin bertemu dengan Presiden Wei Anda." Li Wen melihat bahwa kata-kata dan tindakannya tegas. Dia jelas bukan orang yang sederhana, jadi dia segera bersikap lebih serius.
Maaf, Presiden Wei, kami sedang tidak ada di perusahaan. Ketika Chen Xuan mendengar ini lagi, ia mengerutkan kening lagi. Lalu siapa yang memimpin perusahaanmu sekarang? Li Wen berpikir sejenak. Kamu bisa mencari Direktur Bao dari Departemen Keuangan. Chen Xuan mengira wanita itu akan terus memberi mereka alasan, tetapi ia tidak menyangka wanita itu akan mengarahkan mereka ke arah yang benar. Bagaimana cara saya ke Departemen Keuangan? Aku akan mengantarmu ke sana. Setelah Li Wen selesai berbicara, dia langsung masuk tanpa melihat ke arah resepsionis. Ye Feng dan Chen Xuan segera mengikuti. Para karyawan Glory Real Estate sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuh Sekretaris Li. Setidaknya, dia harus membuat mereka berdua minta maaf kepada Lily dan mengganti biaya pengobatannya, kan? Apa mereka akan bertengkar sia-sia? Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berbalik dan berjalan kembali. Lily begitu ketakutan hingga ia mundur 2 langkah. Kau, apa yang kau lakukan? Kau masih ingin memukulku? Aku peringatkan kau. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng tiba-tiba mengeluarkan setumpuk uang tunai dari tasnya dan melemparkannya. Ganti rugi biaya telepon dan pengobatanmu. Jangan terlalu jahat lain kali. Dengan itu, dia berbalik dan mengikutinya. Lily melihat tumpukan uang itu. Setidaknya ada 10.000 yuan. Matanya berbinar. Ternyata punya mulut murahan ada manfaatnya. Yang lain merasa iri dan berharap merekalah yang baru saja dipukuli. Mampu memperoleh 10.000 yuan hanya dengan menendang, bukankah pria ini terlalu kaya? Bab 1068 adik kecil ini benar-benar berani. Li Wen membawa Ye Feng dan Chen Xuan ke kantor Direktur Keuangan dan mengetuk pintu. Presiden Bao, Presiden Chen dari Lingyun Real Estate ada di sini. Suasana di dalam hening dan tidak ada jawaban. Li Wen tak punya pilihan selain mengetuk 2 kali lagi. Presiden Bao, aku sudah mendengarnya. Kenapa kau terburu-buru? Apa kau ingin aku mati? Sesaat kemudian, terdengar suara tidak senang dari dalam. Pintu kantor didorong terbuka dan seorang karyawan wanita keluar dengan kepala tertunduk. Sekretaris Li. Setelah itu, dia segera pergi. Kemudian, seorang pria parubaya bertubuh besar keluar. Resleting celananya terbuka. Adapun apa yang dilakukan mereka berdua di dalam tadi, itu sudah jelas. Li Wen mengerutkan kening. Dia jelas-jelas sangat meremehkan perilaku Direktur Bao. Aku sudah membawa mereka ke sini. Kau bisa bicara dengan mereka. Setelah selesai berbicara, ia hendak pergi. Hei, Sekretaris Li, apakah Anda ada waktu malam ini? Saya tahu restoran yang baru buka di dekat sini. Makanannya lumayan enak. Boleh saya traktir? Direktur Bao tersenyum masam. Maaf, aku ada urusan malam ini, kata Li Wen sambil berbalik dan hendak pergi. Sial, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi burung phoenix hanya karena kau sekretaris manajer umum? Cepat atau lambat, kau akan menjadi mainanku. Di depan mereka berdua, Direktur Bao sama sekali tidak ragu. Ye Feng dan Chen Xuan saling berpandangan. Dari resepsionis dan Direktur Keuangan, mereka bisa melihat betapa tidak dapat diandalkannya Glory Real Estate. Akan aneh jika perusahaan seperti itu dapat dijalankan dengan baik. Baru kemudian Bao Ruyan menoleh untuk melihat mereka berdua, terutama Chen Xuan. Masuk. Setelah berkata demikian, dia pun masuk lebih dulu. Meskipun Ye Feng dan Chen Xuan memandang rendah pria ini, dialah satu-satunya orang yang memiliki suara di perusahaan ini. Mereka hanya bisa menutup hidung dan masuk. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bao Ruyan berbalik dan melihat Ye Feng juga mengikutinya masuk. Dia sedikit tidak senang. Kenapa dia tidak bisa masuk? Chen Xuan segera menjawab. Presiden Chen, apa kau tidak tahu aturannya? Mau tidak mau kita berdua akan sedikit. Kalau kau tidak ingin orang luar tahu, bagaimana kita bisa bicara kalau kau membiarkan bawahanmu masuk? Dia jelas memperlakukan Ye Feng sebagai bawahan Chen Xuan, lagi pula, Ye Feng masih terlalu muda dan tidak terlihat seperti seorang pemimpin. Chen Xuan langsung mencibir. Aku di sini untuk membicarakan bisnis denganmu. Apa yang disembunyikan? Bao Ruyan tak berdaya. Baiklah, kalau kau bersedia membiarkan dia mendengarkan, biarkan saja. Sambil berbicara, dia duduk di kursi eksekutif dan meletakkan kakinya di atas meja. Ye Feng dan Chen Xuan juga tidak duduk. Memikirkan apa yang terjadi di sini, mereka merasa sedikit jijik. Direktur Bao, karena Presiden Wei Anda tidak ada di sini, saya ingin bertanya. Presiden Wei Anda menandatangani kontrak dengan kami kemarin dan setuju untuk mentransfer 700 juta yuan ke rekening kami sebelum malam ini. Mengapa belum sampai? Chen Xuan tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Bao Ruyan menyalakan sebatang rokok dengan santai dan mengembuskan asap rokoknya. Presiden Chen, Anda harus mengerti kami. 700 juta bukanlah jumlah yang kecil. Lagi pula, kami adalah perusahaan baru yang baru saja berdiri. Bagaimana mungkin kami menghabiskannya sekaligus? Wajah Chen Xuan langsung muram. Sesuai kontrak, Anda harus mentransfer uang dalam waktu 24 jam.
Jika tidak, kontrak akan batal dan Anda harus membayar denda karena melanggar kontrak. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Bao Ruyan tiba-tiba mengangkat tangan dan menyela, Presiden Chen, kontrak sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Kalau tidak salah, kamu bukan bos besar di perusahaanmu, kan? Chen Xuan menatapnya dengan dingin. Kenapa kau bertanya begitu? Senyum sinis tersungging di wajah Bao Ruyan. Kamu sibuk di sana-sini, tapi bukankah kamu masih bekerja untuk orang lain? Kamu sudah menanggung semua kesulitan dan orang lain yang mendapatkan semua uangnya. Apakah itu sepadan? Chen Xuan agak tidak sabar. Apa yang ingin kau katakan? Tidak bisakah kau langsung mengatakannya? Bao Ruyan mematikan rokoknya dan perlahan membungkuk. Kalau begitu, jujur saja. Lagi pula, kami tidak berniat membayar uang sebanyak ini. Asalkan kamu mau bekerja sama, kami akan memotong 700 juta yuan itu dan membaginya menjadi 2. Bagus, kan? Chen Xuan dan Ye Feng saling berpandangan, dan mereka bisa melihat ekspresi tak percaya di wajah masing-masing. Kau ingin aku bekerja sama denganmu untuk memalsukan rekening? Chen Xuan mengira dia salah paham dan bertanya lagi. Ya, Bao Ruyan mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Asalkan kau mau bekerja sama, aku akan memberimu 300 juta setelah masalah ini selesai. Kalau kau tidak puas, kita bisa bahas lagi. Chen Xuan langsung terhibur dengan ide anehnya. Lalu, tahukah kau kalau aku akan dipenjara karena melakukan ini? Bao Ruyan melambaikan tangannya. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa pemegang saham utama Glory Real Estate adalah Tuan Wei Changfeng. Dengan Tuan Wei yang melindungimu, bahkan jika bos besarmu tahu tentang ini, dia hanya bisa menderita dalam diam. Chen Xuan berbalik dan menatap Ye Feng, senyum aneh muncul di wajahnya. Bos besar kita sangat berkuasa. Kalau dia tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Bao Ruyan mencibir. Tidak bisakah kau datang langsung ke perusahaan kami saat waktunya tiba? Sehebat apapun bos besarmu, bisakah dia lebih baik dari Tuan Wei? Berani-beraninya dia menjadi musuh Tuan Wei. Apa dia tidak akan mati ketakutan? Sebelum Chen Xuan sempat menjawab, Ye Feng berbicara lebih dulu. Presiden Chen, saya rasa saran Direktur Bao sangat bagus. Anda bisa mempertimbangkannya. Bao Ruyan langsung mengacungkan jempol. Adik kecil ini berani sekali. Aku suka. Aku akan memberimu sebagian uangnya nanti. Kalau kau pindah dari perusahaan Presiden Chen dan bergabung dengan Glory Real Estate, aku akan mempromosikanmu dengan baik. Ye Feng langsung menunjukkan senyum tersanjung. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Direktur Bao atas bantuannya. Bao Ruyan menatap Chen Xuan sambil tersenyum. Presiden Chen, lihat adik kecil ini. Dia begitu berani. Apalagi yang perlu diragukan? Chen Xuan mengangguk setuju. Tentu saja dia lebih berani daripada aku. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi bos besar Lingyun Real Estate? Tidakkah kau pikir begitu? Senyum di wajah Bao Ruyan langsung membeku. Bos besar? Bos besar apa? Senyum di wajah Chen Xuan menghilang. Perkenalkan, ini pemegang saham terbesar Lingyun Real Estate, Bos Ye. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Ekspresi wajah Bao Ruyan canggung sekali. Dia masih berdiskusi dengan Chen Xuan tentang cara mengambil uang itu, tetapi dia tidak menyangka bos besar Lingyun Real Estate ada di sampingnya. Bukankah ini seperti memarahi seorang pria botak di depan seorang pendeta? Presiden Chen, apa kau bercanda? Ia langsung marah besar karena malu dan melemparkan tanggung jawab kepada Chen Xuan. Chen Xuan mengangkat bahu. Aku tidak tahu kau ingin membicarakan ini denganku. Kalau aku tahu, aku tidak akan membawanya ke sini. Saat dia berkata begitu, wajahnya menunjukkan ekspresi penyesalan. Seolah-olah dia menyesal tidak bisa menggelapkan beberapa ratus juta yuan. Ye Feng juga tersenyum nakal. Direktur Bao, lanjutkan, apa lagi cara Anda menghasilkan uang? Jika ada kesempatan, aku bisa membantu kalian. Bab 1069 tebakanmu benar, ini perampokan siang hari. Meskipun Bao Ruyan bodoh, ia bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya dan langsung tersenyum canggung. Bos Ye, kan? Aku hanya bercanda dengan Presiden Chen. Bagaimana mungkin Glory Real Estate melakukan hal seperti itu? Ye Feng tersenyum tipis. Karena kamu tidak berniat mengingkari pembayaran, ayo kita selesaikan tagihannya. Bao Ruyan terbatuk kering. Ini. Lagi pula, aku hanya direktur keuangan kecil. Aku tidak bisa membuat keputusan sebesar itu. Presiden Wei harus memberi perintah langsung. Ye Feng mengambil ornamen, pemikir, dari mejanya dan meremasnya pelan. Patung plester itu langsung hancur berkeping-keping. Kalau begitu, panggil Presiden Wei-mu dan minta dia segera datang, kalau tidak. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya jelas. Bao Ruyan langsung menggigil dan menatapnya dengan ngeri. Seberapa keras patung plester ini? Patung itu mudah sekali hancur menjadi bubuk oleh pihak lain. Bukankah kekuatan tangannya terlalu besar?
Kalau saja yang dijepit bukan gips tapi lengannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa masam. Oke, oke. Saya akan menelepon Presiden Wei sekarang. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wei Guanghui, bergumam beberapa patah kata dengan suara pelan. Ye Feng dan Chen Xuan samar-samar mendengar bahwa orang di ujung telepon sepertinya sedang mengumpat sesuatu. Mereka tidak perlu menunggu lama. Setelah sekitar 10 menit, pintu kantor dibuka. Kemudian, Wei Guanghui masuk dengan ekspresi muram dan bertanya kepada Chen Xuan begitu dia muncul, "Presiden Chen, apa maksudmu dengan ini? Kamu memukul orang-orangku dan mengancam direktur keuanganku. Apa kamu tidak keterlaluan?" Ketika Chen Xuan mendengar bahwa dialah yang mengeluh lebih dulu, ia sangat marah hingga tertawa. "Presiden Wei, akhirnya Anda muncul. Jika Anda keluar lebih awal, apakah akan ada begitu banyak hal?" Wei Guanghui melirik Ye Feng di sampingnya dan berkata dengan sedih, "Aku hanya berutang sedikit uang padamu, kan? Apa perlu terburu-buru? Apa kau takut aku akan mengingkari janjiku?" Wajah Chen Xuan memucat. "Sesuai kontrak yang kita tanda tangani, kamu harus mentransfer uangnya dalam waktu 24 jam. Sudah lebih dari 24 jam. Mana uangnya?" Wei Guanghui menatapnya tanpa berkata-kata. "Presiden Chen, saya pikir Anda cukup berani. Saya tidak menyangka Anda begitu picik. Uangnya cuma sedikit. Apa perlu repot-repot?" Chen Xuan mencibir. "Sedikit uang. Karena cuma sedikit, tolong transfer sekarang. Soal kompensasi lembur, saya tidak akan berdebat dengan Anda." Wei Guanghui langsung terdiam. Ia perlahan duduk di sofa. "Tentu saja aku yang bayar. Tapi perusahaan kami sedang menghadapi masalah arus kas. Bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari lagi?" Chen Xuan meliriknya. "Kamu mau perpanjang berapa hari?" Wei Guanghui merentangkan tangannya. "Saya tidak bisa memastikan berapa hari. Mungkin 3-5 hari. Atau mungkin setengah bulan. Atau bahkan beberapa bulan. Tergantung omset perusahaan." Chen Xuan langsung mencibir. "Maaf, kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Karena Anda tidak mau membayar, saya resmi memberitahu Anda bahwa kontrak yang kita tanda tangani sebelumnya tidak sah. Selain itu, Anda secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian bagi kami. Kami berhak menuntut kompensasi," katanya tegas dan hendak pergi bersama Ye Feng. Pada saat ini, Wei Guanghui tiba-tiba berkata dengan dingin, "Presiden Chen, Anda harus berpikir matang-matang. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri kerjasama dengan kami?" Chen Xuan berbalik dan menatapnya. "Kaulah yang tidak bisa menyediakan dana. Demi Lingyun Real Estate, aku harus mengakhiri kerja sama ini. Apa ada keraguan?" Wei Guanghui langsung menyeringai mengerikan. "Itu bukan urusanmu. Karena proyek ini sudah di tanganku, jangan coba-coba menariknya kembali." Wajah Chen Xuan menjadi gelap. Apa kau masih berencana merampokku?" Wei Guanghui perlahan berdiri, tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. "Kau benar. Ini perampokan di siang bolong." Chen Xuan sudah terkejut dengan sirkuit otak orang ini. "Presiden Wei, saya khawatir Anda tidak tahu tentang hukum, kan? Sesuai kontrak, jika Anda tidak membayar dalam waktu 24 jam, kontrak ini akan otomatis batal dan proyek akan kembali ke Lingyun Real Estate." "Hukum omong kosong apa?" Wei Guanghui langsung menyela. "Dian Cheng, keluarga Wei adalah hukumnya. Kenapa kau tidak bertanya tentang kekuatan sepupuku, Wei Changfeng? Beranikah kau melawanku dengan Lingyun Real Estate kecilmu?" Ye Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi saat ini, ia tak bisa menahan tawa. "Apakah Wei Changfeng yang menyuruhmu melakukan ini?" Wei Guanghui menatapnya dengan menantang. "Ya, itu yang diinginkan sepupuku. Jadi, apa kamu takut sekarang?" Ye Feng tersenyum aneh. "Lalu, apakah sepupumu bilang apa yang akan terjadi jika kita tidak bekerja sama?" Wei Guanghui memandang mereka berdua dengan bangga. "Sepupuku bilang, kalau kalian patuh, serahkan proyek itu kepada kami. Nanti kalau sudah dapat uang, kami pasti akan kembalikan 700 juta itu kepadamu. Tetapi jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, bukan hanya proyek itu tidak akan kembali kepada Anda, tetapi Lingyun Real Estate juga harus keluar dari Yang Cheng." Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. "Kurasa kau mengarangnya sendiri. Wei Changfeng tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu." Wei Guanghui langsung mencibir. "Kau lebih mengenal sepupuku daripada aku. Apa hakmu mengatakan dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu?" Bibir Ye Feng mengerut. "Karena, meskipun dia punya 100 nyali, dia tidak akan berani punya rencana apapun padaku. Meskipun dia mengatakannya dengan santai, ada keyakinan yang kuat dalam dirinya." Wei Guanghui dan Bao Ruyan keduanya menggigil tanpa sadar. Bab 1070 buat dia tampil di depanku dalam 10 menit. Wei Guanghui tidak mengenal Ye Feng. Faktanya, dia baru saja kembali dari luar negeri belum lama ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang struktur kekuasaan lokal di Yang Cheng. Namun, ia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri.
Ia merasa akan mudah baginya untuk bersaing dengan orang-orang desa itu karena ia telah lulus dari Institut Pendidikan Tinggi Aris Grain. Oleh karena itu, begitu dia kembali, dia mulai menjalankan perusahaan real estate ini tanpa henti. Namun, kenyataan menamparnya keras. Orang-orang desa di Tiongkok itu terlalu licik. Hal-hal yang dipelajarinya di sekolah tidak hanya tidak ada gunanya, tetapi dia juga telah ditipu beberapa kali. Setelah 2 bulan, dapat dikatakan dia tidak mencapai apapun. Wei Changfeng hanya menginvestasikan sejumlah uang padanya di muka dan meninggalkannya sendiri. Tepat saat dia sedang dilema, dia tiba-tiba mendengar bahwa sebuah perusahaan bernama Lingyun Real Estate entah bagaimana beruntung dan benar-benar membeli proyek di Bamboo Island Village terlebih dahulu. Ia meminta bawahannya untuk melakukan beberapa penyelidikan sederhana dan menemukan bahwa Lingyun Real Estate adalah perusahaan real estate di Zhonghai, yang baru saja membuka cabang di Yangcheng belum lama ini. Hal ini langsung membuatnya berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Sebuah perusahaan asing yang belum memiliki pijakan yang stabil di Yangcheng tiba-tiba mendapatkan sepotong daging yang begitu besar dan gemuk. Ini benar-benar tipuan terbaik. Asal dia menggunakan nama Wei Changfeng, sekalipun orang-orang ini tahu kalau mereka ditipu, mereka mungkin tak akan berani kentut. Namun, yang tidak disangkanya ialah Chen Xuan bukan saja datang ke perusahaannya untuk membuat keributan, tetapi pemegang saham utama Lingyun Real Estate ini juga berani berbicara kasar kepada Wei Changfeng. "Nak, kau tahu apa yang baru saja kau katakan? Beraninya kau tidak menghormati sepupuku. Kau mencari mati." Ia baru saja akan mencari alasan untuk marah, tetapi ia tidak menyangka pihak lain akan memberinya alasan untuk bicara. Ye Feng tidak peduli dengan ancamannya. Ia menarik Chen Xuan untuk duduk di sofa. "Karena kau bilang sepupumu yang memesannya, panggil saja dia dan biarkan dia datang dan bicara langsung denganku." "Haha." Wei Guanghui tampak seperti baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. "Apakah kamu pantas bertemu sepupuku? Sepupuku pemarah. Kalau dia lihat kamu, kamu gak akan dapat akhir yang baik." Sebenarnya, dia terutama takut karena dia memang telah melakukan hal ini di belakang Wei Changfeng. Ye Feng mencibir. Ia berbalik dan berkata kepada Chen Xuan, "Panggil Wei Changfeng. Suruh dia muncul di hadapanku dalam 10 menit. Aku tidak akan menunggunya." Melihat nada bicara anak ini, mungkinkah dia benar-benar mengenal sepupunya? Chen Xuan masih sedikit ragu. Kurasa masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Wei Changfeng. Dia tidak ingin Ye Feng membuat keributan besar, tetapi di mata Wei Guanghui, ini adalah bukti bahwa mereka menggertak. "Hahaha, kalian berdua terus saja berakting. Kalian bahkan menelepon sepupuku. Siapa yang kalian coba takuti? Kalaupun sepupuku datang, apa kau pikir dia membantumu? Atau membantuku? Telepon saja dia kalau kau berani. Jangan bilang kau tidak punya nomor teleponnya. Mau kuberikan nomorku?" Chen Xuan masih sedikit ragu pada awalnya, tetapi ketika melihat ekspresi arogannya, dia segera berubah pikiran dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wei Changfeng. Saat itu Wei Changfeng sedang menyiram bunga di halaman, sementara istrinya, Lei Chunfang, sedang berjongkok di tanah untuk menggemburkan tanah tempat menanam bunga. Sejak dipukuli Ye Feng, akhir-akhir ini ia tidak banyak menarik perhatian. Ia menyerahkan urusan perusahaan kepada orang lain sementara ia sendiri tinggal di rumah untuk membaca buku dan menanam bunga, menikmati masa pensiun dini. Ia tak lagi punya ambisi sebesar itu. Ia hanya berharap ia bisa selamat dan sehat. Pada saat ini, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Ia berhenti menyiram bunga dan mengeluarkan ponselnya untuk melihat ide penelepon. Ekspresinya langsung berubah. "Siapa yang menelepon?" Lei Chunfang melihat ekspresi aneh suaminya dan langsung bertanya. "Chen Xuan, kenapa dia meneleponku?" Wei Changfeng hanya bergumam dan buru-buru mengangkat telepon. Sikapnya langsung berubah hormat dan bahkan sedikit menyanjung. "Presiden Chen, kenapa kau meneleponku?" Ketika Lei Chunfang melihat ekspresi suaminya, dia merasa sedikit meremehkan. Dia pernah menjadi sosok yang tangguh di mata Yang Cheng, tetapi sekarang dia justru begitu rendah hati terhadap seorang wanita. Tentu saja, dia juga tahu bahwa pria itu tidak menyanjung Chen Xuan, melainkan pria di belakangnya. "Tuan Wei, Ye Feng dan saya sekarang ada di Glory Real Estate. Dia ingin Anda datang kepadanya dalam 10 menit. Dia tidak akan menunggu Anda." Suara Chen Xuan langsung terdengar. Suara mendesing. Wei Changfeng tiba-tiba menggigil. Penyiram tanaman di tangannya miring dan langsung menyiram Lei Chunfang. Glory Real Estate. Jika Chen Xuan tidak menyebutkannya sekarang, dia akan melupakannya. 2 bulan lalu, sepupunya, Wei Guanghui, kembali dari luar negeri dan memintanya untuk berinvestasi di perusahaan real estate-nya. Meskipun keduanya sepupu, tepatnya, kakek buyut mereka adalah saudara kandung. Setelah beberapa generasi, hubungan kekerabatan di antara mereka menjadi sangat tipis. Akan tetapi, ia tak kuasa menahan permohonannya yang tak tahu malu itu, hingga sampai memanggil pamannya yang satu keluarga untuk memohon ampun. Pada akhirnya, ia tak tahan kehilangan muka,
jadi ia menginvestasikan 20 juta yuan sebagai cara untuk menyingkirkan seorang pengemis. Kemudian, ia melupakan masalah ini. Sekarang Chen Xuan tiba-tiba menyebutkannya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Terlebih lagi, bahkan Ye Feng pun waspada. Itu bahkan lebih merepotkan. Chen, Presiden Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Ia mencoba menenangkan diri dan bertanya dengan suara rendah. Chen Xuan terdiam sejenak sebelum mengatakan sesuatu yang hampir membuatnya ketakutan setengah mati. Sepupumu membeli proyek desa Pulau Bambu kita, tapi sekarang dia ingin mengingkari utangnya. Wei Changfeng merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya dan langsung ke bagian belakang kepalanya, membuatnya menggigil tak terkendali. Sudah berakhir. Aku takut aku akan dibunuh oleh bajingan ini kali ini. Kemudian, dia memikirkan apa yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya, dia ingin dia muncul di depan Ye Feng dalam waktu 10 menit dan tidak akan menunggunya. Dia buru-buru melempar kaleng penyiram tanaman itu dan berbalik untuk berlari keluar. Wei tua, kamu. Lei Chunfang menatap wajah suaminya yang cemas, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Baru 2 hari damai. Apakah mereka akan takut lagi? Ya Tuhan, kau terlalu kejam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.